Tidak setuju. Pertanyaan pertama, menjadi aktivis cabang dan ranting diniatkan dengan rasa ikhlas. Monggo, setuju, tidak setuju? Tidak. Yang setuju menuju sini. Yang tidak setuju menuju sini. Monggo. Setuju banget, tapi harus ada argumennya, ada pernyataannya. Menjadi aktivis cabang dan ranting diniatkan dengan rasa ikhlas. Setuju sedanten. Baik, kudu ono sing ngasih argumen, monggo Mas. Jangan itu ikhlas kamu poso. Jadi di aktivis di cabang dan ranting, kalau di kita selaku kader untuk posisi memang tidak meminta, tapi kalau untuk diamanahi siap melaksanakan. Dapat tambah kok Mas ya. Dapat tambang. Nggih. Monggo Pak Sri Sukamto. Mengapa kok setuju bermuamalah itu dengan rasa ikhlas? Panggilan Cina. Saya beri aplaus ke Pak Sri. Pak Agus Purnomo, mengapa kok dengan rasa ikhlas bermuamalah dia? Dapat jabatan amanah. Ya sama atau beda yang lain, ini kan lahan kita berdakwah, lahan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala harus didasari dengan ikhlas. Leres, monggo. Semua jawaban itu ada yang salah, om. Iki ora tebak tepat. Pertanyaan kedua, setuju, tidak setuju? Sebagai aktivis Muhammadiyah, saya menyekolahkan anak saya ke sekolah Muhammadiyah. Setuju, tidak setuju? Setuju, tidak setuju? Monggo. Setuju, tidak setuju? Setuju, tidak setuju? Sebagai aktivis Muhammadiyah, saya menyekolahkan anak saya di sekolah Muhammadiyah. Setuju, tidak setuju? Yang tidak setuju ada 3, yang setuju banyak. Leras? Nggak berubah? Oke, saya ingin tanya kepada yang nggak setuju. Alasanipun nopo, Pak Rujiman? Sebenarnya dari orang tua itu kan anak supaya sekolah terdekat di sini Muhammadiyah. Tapi kan kita kalau anak dipaksa itu secara psikologis itu nanti sekolah di situ itu merasa terpaksa kan gitu. Kecuali sebelumnya dia memang terpanggil, wah saya ingin sekolah di Muhammadiyah. Nah orang tua sudah menyarankan. Tapi kalau kita bertentangan dengan anak dan anak merasa terpaksa, ini nanti hasilnya kurang bagus seperti itu. Lah untuk misalnya untuk hal-hal yang sifatnya akidah dan sebagainya memang kita bimbing dari rumah seperti itu. Realitasnya gitu. Pak Supriyadi, ngopo kok boten setuju? Ya, terima kasih untuk pendapat pribadi saya ya. Ini tidak mewakili warga Muhammadiyah. Pertama, seperti yang diungkapkan Bapak Rujiman tadi, ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan. Dari orang tua sebenarnya sudah mengatakan kepada anak, terutama untuk menjadi kader Muhammadiyah dan disekolahkan di Persatuan Kaji Muhammadiyah. Saya sendiri punya anak Pak. Jadi ketika mau kuliah itu takon milih ning Aisyah. Tapi berbagai pertimbangan anak itu gandeng koncone banyak. Akhirnya masuk di Ama-Ata. Ini yang sering jadi ya sebenarnya keinginan orang tua itu juga ingin ya kader menjadi kader. Tapi
Iya, saya setuju sih untuk yang dikomentari tadi. Cuman realitas di kehidupan kadang-kadang ada semacam pertentangan. Ya, itulah. Jadi daripada tadi yang diungkap Pak Budiman, anak saya, nah ora kuliah Pak, nek ora gelem nang kono. Itu gimana Pak? Itu yang menjadi beban orang sebagai orang tua. Anakku pengen di satu sisi pengen sekolah neng kono, tapi orang tua pengen neng kono, nanti terjadi perdebatan pertentangan. Ya wis tak kalah wae. Sing penting kowe pun nek terus kono tetep jadi bagus. Itu Pak. Satu lagi bagi yang setuju Mas Sartono Espom, monggo. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya ngambil dari Bapak Kapten. Sebenarnya kita semua itu setuju menyekolahkan putra putri kita di sekolah Muhammadiyah. Itu sebagai wujud rasio, itu sebagai wujud rasa cinta kita di Muhammadiyah, sebagai wujud itu. Namun ya memang karena berbagai kondisi seperti hal tadi mungkin kalau saya pribadi saya menyampaikan juga seperti itu wujud rasa cinta kita kepada Muhammadiyah dengan menyekolahkan putra putri kita di sekolah Muhammadiyah. Namun demikian dengan berbagai keadaan seperti itu tadi ya mungkin tidak menyekolahkan. Terima kasih. Pernyataan terakhir, setuju tidak setuju. Ini untuk Muktamar Muhammadiyah 2027 besok. Agar dakwah semakin luas, khusus Ketua Umum PP Muhammadiyah besok dapat merangkap menjadi pejabat negara. Jadi pejabat negara. Setuju, tidak setuju. Contoh mungkin ketuanya Pak Mukti. Wah, Pak Mukti itu yang menteri tetap bisa menjadi menteri agar dakwahnya semakin luas. Setuju, tidak setuju. Kira-kira gambarannya itu. Yang setuju hanya satu, yang tidak setuju, yang tidak. Oke, setuju. Itu ya pernyataannya ya, agar dakwahnya semakin luas. Ketum besok contohnya Pak Mukti ya, sudah ada gambaran itu. Yang jadi menteri itu bisa menjadi ketum Muhammadiyah dan dia tetap menjadi menteri. Tidak setuju ada banyak, yang setuju ada 2. Monggo dengan 2. Terima kasih waktunya. Harapannya sebagai Ketua Umum Muhammadiyah juga harus mewarnai negara. Ya, kalau kepentingan politik itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika dia bisa menjadi pejabat negara, bisa punya kewenangan, tentu dampaknya akan lebih luas. Itu aja. Dampaknya lebih luas. Monggo Pak Priyadi. Ya kalau saya sebagai Ketua Umum Muhammadiyah itu harus bisa membawahi satu, yaitu sebagai aspirasinya di warga Muhammadiyah agar bisa masuk ke parlemen, agar bisa masuk ke pemerintahan. Makanya kekuatan di pemerintahan itu kalau nggak ditunjang oleh kekuatan pimpinan Muhammadiyah, nanti tidak ingin disingkir-singkir. Contohnya Pak, ini contohnya di Kemenak aja Pak. Mungkin kita tahu Pak ya, rata-rata malah mengaku Kemenak itu hadir untuk NU. Nah itu Pak, ini Pak salah satunya Pak. Makanya tadi yang setuju supaya bisa Pak ini Kemenak Pak. Jadi artinya ketika seorang pimpinan persyarikatan itu bisa masuk ke pemerintahan, nanti kekuasaan itu tidak semena-mena diambil keputusannya secara sepihak oleh yang banyak. Ketika pimpinan kita sudah masuk ke pemerintahan, kita bisa paling tidak membereskan keputusan pemerintah orang pilih sih atau itu Pak dalam hati Jawa. Nanti Pak terima kasih. Bagi yang tidak setuju, Mas Ahmad Hemat P. Monggo. Waktunya. Sebenarnya
Saya setuju dengan apa yang saya belum selesai ngomongnya. Jangan diambil satu potongan nanti dengan satu. Itu saya sepakat. Hanya saja ketika realitanya misalnya Pak Abdul Mukti sebagai menteri merangkap ketua umum itu ada masalah. Masalahnya bukan kok pengen jawab, iya saya setuju. Toh bisa tidak harus Pak Muktinya sendiri yang ada. Nah, misalnya dia menteri, oke pilih aja mau menteri atau ketum. Kalau tetap ketum tidak masalah. Toh bisa mendelegasikan kader-kader lain. Gitu. Toh selama ini juga sebelum Pak Mukti jadi menteri juga dulu Pak Muhajir sempat jadi juga dan itu menurut saya bisa Pak didelegasikan ke kader-kader yang lain supaya misalnya Pak Mukti bisa lebih fokus sebagai ketum dan tentunya memberi efek yang baik untuk organisasi. Kata Bapak. Satu lagi biar kita berdua jenengan Mas, jenengan ini Roberti atau semua ini. Mas Sulis Aryawan, monggo. Alasannya jenengan. Kalau saya ini Pak, kalau rangkap jabatan itu kemungkinan ada hal-hal yang tidak terselesaikan. Harusnya misalkan 100 kemudian rangkap jabatan pasti nanti ada 70, 30 kemudian seimbang, walaupun seimbang nanti pasti pasti berkurang dengan hak dan kewajibannya sebagai pengampu amanah tadi. Begitunya waktunya pasti akan berkurang. Oke, beri aplaus kepada semuanya. Monggo kita duduk di tempat tadi.